Tuhan, 6 hari ini kami begitu sibuk dengan pekerjaan kami. Kami melakukan semua kegiatan kami mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Kami telah mengisi hidup kami dengan banyak hal. Kami telah memenuhi hidup kami dengan banyak berita-berita, kejadian-kejadian, tontonan-tontonan di dunia, di luar sana. Hari ini Tuhan, khusus saat ini, jam ini, kami ingin dipenuhi dengan firman-Mu. Kami ingin dipenuhi dengan suara kebenaran-Mu, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua yang hadir di tempat ini. Dan Roh Kudus bekerja ketika firman Tuhan disampaikan. Isi hati Tuhan dikemukakan, tujuan Tuhan, maksud-maksud Tuhan diketengahkan bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Selamat sore untuk kita semua. Semoga kita terus di dalam semangat dan antusias di dalam Tuhan. Saudara, hari ini tema kita adalah pemeliharaan Tuhan pada masa yang sulit. Ya, pemeliharaan Tuhan pada masa yang sulit. Saya ingin membawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dulu dari Yesaya. Yesaya pasal 41 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. Saya ajak kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 23. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu tema baru untuk kita di bulan ini. Biasanya kita memasuki bulan baru, maka akan ada tema-tema yang baru. Tema kita sepanjang bulan Juli ini adalah pemeliharaan Tuhan di masa sulit itu hari ini. Nanti minggu depan masih ada harapan bersama Tuhan. Nanti minggu ketiga Allah yang menyediakan atau sering terkenal dengan Yehova Jireh. Dan nanti minggu terakhir kita akan melihat berkat di tengah krisis, saudara-saudara sekalian. Nah, hari ini kita melihat apa yang disebut dengan pemeliharaan Tuhan di masa yang sulit. Ya, di masa yang sulit. Ya, di masa yang sulit. Pertanyaannya, ya, sebetulnya yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan di sini apa? Ya, seperti apa yang dimaksud dengan pemeliharaan Tuhan di sini? Kalau kita lihat arti pemeliharaan Tuhan secara umum, maka inilah artinya kira-kira ya. Bahwa yang namanya pemeliharaan Tuhan itu adalah Tuhan menjaga kita, memelihara umatnya di tengah-tengah masa sulit. Itu artinya. Atau Allah mengawasi kita, Dia melindungi kita, dan mengawal kita dari masa itu yang sukar itu. Atau Tuhan sedang menggembalakan saya dan saudara, Dia memimpin kita, Dia memberi makan kawanan domba gembalaannya, yaitu kita, di masa yang sukar. Itulah pengertian secara umum. Tapi kalau kita melihat pengertian secara teologis, ya, pengertian secara teologis, secara teologis maka pengertiannya bahwa Tuhan itu sedang menopang kita sebagai ciptaannya dikala kita lemah, ya, bahwa Tuhan sedang menyediakan kebutuhan umatnya dikala kita sedang sukar. Dia melindungi kita, membimbing sejarah umatnya, ya kan, bahkan memelihara kita di saat kita menderita. Jadi Allah kita bukan Allah yang tidak peduli. Allah kita adalah Allah yang peduli, ya. Dia peduli dengan tantangan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan pencobaan yang engkau alami. Semua yang kita alami, Tuhan tahu dan Dia peduli. Karena itu tadi Dia bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Saudara bisa lihat itu, bagaimana Tuhan peduli dengan masa sukar yang kita alami, dengan tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan. Dia peduli, saudara-saudara sekalian. Pertanyaan selanjutnya begini, ya, Tuhan memelihara kita pada masa yang sulit. Ya, masa yang sulit seperti apa, saudara? Ya, atau dengan kata lain, masa sulit, masa sukar, masa susah, yang seperti apakah yang membuat Tuhan harus memelihara kita? Masa sulit, masa sukar yang bagaimana? Sehingga dia harus turun tangan untuk menjaga, memelihara kita. Saudara, saya percaya saudara tahu kondisi dunia saat ini, bukan? Kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat saat ini, mohon maaf, pertumbuhan ekonomi makin melambat. Kita nggak tahu suatu saat akan berhentikah. Kalau berhenti itu udah kacau seluruh dunia. Walaupun mungkin perdagangan masih jalan, tetapi makin melambat pertumbuhan ekonomi, sudah. Hampir semua negara mengalami ini. Lalu terjadi inflasi yang tinggi sekali, biaya hidup meningkat, sementara daya beli makin kurang. Ini masa apa? Ini masa yang kelihatannya membuat kita akan mengalami kesulitan. Terjadi ketidakpastian ekonomi karena ada perang dan sebagainya. Nah, akibat daripada kondisi ekonomi yang model begini, nggak menentu kayak begini, saudara, banyak masalah yang terjadi. Salah satunya masalah sosial. Ya, masalah sosial, masalah ekonomi, semua muncul. Terjadi krisis kesehatan mental misalnya. Makin banyak orang mengalami stres. Ada orang sudah mulai stres, karena bisnis itu gulung tikar. Ada malah sebagian orang sudah depresi, kekhawatiran, hidup dalam ketakutan, kecemasan. Dia rugi terus. Kemudian juga meningkatnya kejahatan dan kriminal. Coba kita lihat di zaman-zaman makin sulit. Satu zaman makin merajalela namanya kejahatan dan kriminal. Penipuan-penipuan digital di mana-mana ada, saudara. Hampir 5-6 kali saya ditelepon dari nomor telepon yang saya nggak tahu. Kebetulan saya sudah download itu satu aplikasi yang bisa memberitahu itu scam atau tidak. Begitu dia telepon langsung tulisan di situ scam. Dan saya selalu matiin, blokir, matiin, blokir. Waduh, udah puluhan nomor telepon sudah saya blokir. Nggak tahu masih ada nomor telepon lagi juga. Kejahatan sekarang makin meningkat, kriminal makin meningkat, kejahatan cyber digital itu makin meningkat, banyak orang tertipu. Itu kan menunjukkan kondisi makin sulit, saudara. Suatu saat bisa saja terjadi namanya kerusuhan di mana-mana, terulang tahun 98 bisa jadi. Tetapi yang menarik, saudara, tidak hanya dampak sosial yang terjadi, tetapi juga banyak dampak-dampak yang lain. Salah satunya dampaknya rohani. Ketika kita mengalami satu masa yang sukar, masa yang sulit, maka terjadi juga dampak rohani pada kita. Ya, dan Alkitab mengatakan dan menggambarkan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, dikatakan bahwa akan terjadi hal-hal yang berikut. Misalnya, kamu akan mendengar deru perang di mana-mana. Kita akan melihat penderitaan makin meningkat di seluruh dunia. Ya, orang Kristen dianiaya. Terjadi peningkatan kejahatan, goncangan di segala bidang hidup, saudara. Penganiayaan, kekhawatiran, ketakutan, penyesatan, dan kasih terhadap semua orang itu menjadi dingin. Saudara, pada waktunya kita tidak lagi mau mengasihi. Ini mengerikan. 2 Timotius 3 ayat 1 mengatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar ini apa? Ini adalah masa yang sulit. Bukan hanya masalah ekonomi, sosial, keamanan, tapi juga masalah kerohanian, saudara. Ya, jadi makin dekat kita dengan yang namanya kedatangan Kristus, saudara. Kita mengalami bermacam krisis. Ya, krisis moral. Coba kita lihat korupsi di mana-mana. Padahal hukuman kita sudah cukup bagus untuk orang yang korupsi. Tapi tetap aja ada korupsi. Ya, kejujuran itu menjadi barang langka, mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, tidak tahu berterima kasih. Itu model-model orang zaman akhir. Terjadi krisis keamanan, konflik terus-menerus.
krisis kesehatan, nanti muncul lagi penyakit baru, penyakit kronis, gangguan mental yang baru, depresi, stres, dan sebagainya. Krisis keluarga, banyak perceraian, konflik, kekerasan, krisis pengharapan, kita kehilangan tujuan hidup, kehilangan arah, takut dengan masa depan. Kenapa? Karena masa yang sukar menimpa kita begitu keras dan kita nggak sanggup menghadapinya. Saudara-saudara, karena itu mari kita lihat apa sih relevansinya, ya ini 2 Timotius tadi ya. Apa sih relevansinya pemeliharaan Tuhan bagi umat Tuhan itu sendiri? Ya, ketika Tuhan firman memberitakan pemeliharaan Tuhan di masa sulit, maka maksudnya pemeliharaan Tuhan itu relevansinya bagi saya, bagi saudara apa? Ya, yang pertama saudara, coba kita lihat pemeliharaan Tuhan itu, ya, pemeliharaan Tuhan itu memberi pengharapan di tengah ketidakpastian hidup. Itu yang pertama. Kita kalau bicara tentang pemeliharaan Tuhan, maka relevansi yang pertama yang kita bisa dapatkan, pemeliharaan Tuhan itu akan memberikan pengharapan untuk kita di tengah ketidakpastian hidup. Saudara, saya mau katakan di dunia ini tidak ada satupun yang pasti. Nggak ada, saudara. Yang ada semuanya tidak pasti, yang terus berubah. Seorang teolog berkata begini, satu-satunya kepastian yang ada di dunia adalah ketidakpastian itu sendiri. Dunia terus berubah dan berbagai hal menjadi berbeda, menimbulkan ketidakpastian hidup. Akibatnya banyak orang yang hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan karena terus berubah dan dalam kondisi yang nggak pasti tadi. Ekonomi tidak stabil, perubahan teknologi begitu cepat, konflik, penyakit, dan masa depan yang begitu tidak bisa diprediksi. Saudara, semua ini membuat sesuatu yang perubahan yang terus-menerus yang membuat orang jadi galau, saudara. Tapi kita bersyukur karena Yeremia, Tuhan pernah berkata lewat Yeremia. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, sekalipun terjadi masa sukar, masa sulit, Tuhan tidak mencelakakan kita. Amin. Amin. Sekalipun terjadi masa sulit, masa sukar, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Dia tetap pegang rancangan yang ada pada dia. Itu rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan. Saudara-saudara, menarik. Ia sudah menetapkan rancangan damai sejahtera itu. Penuh harapan buat kita. Karena itu suatu saat, kalau terjadi masa sukar, dan mungkin sudah mulai masa sukar itu dari sekarang. Kita nggak tahu ke depan makin baikkah atau makin buruk, kita nggak tahu. Kalau itu jadi semakin sukar, ingat ini, ya, Tuhan tidak pernah mencelakakan kita. Dia tetap punya rancangan damai sejahtera buat kita. Yang kedua, yang kedua adalah pemeliharaan Tuhan itu akan mengajarkan kita untuk bergantung kepada Tuhan. Ini relevansi yang kedua. Jadi kalau bicara tentang pemeliharaan Tuhan, maka yakinlah pemeliharaan Tuhan itu akan mengajarkan engkau untuk bergantung pada Tuhan. Di dalam masa suka, dalam masa sulit, saudara, kita nggak boleh bergantung pada diri kita sendiri. Kita nggak boleh bergantung kepada kuat gagahnya kita, kepada manusia atau kepada siapapun juga. Sebab pada saat kita bergantung pada manusia, pada diri kita sendiri, saudara, kita akan tergilas. Saya baru lihat YouTube 2 hari lalu apa kemarin, ada serombongan biksu Hindu lagi jalan di pinggir jalan. Kayaknya itu di Thailand deh. Banyak sekali, panjang mereka jalan, saudara. Di pinggir jalan raya. Mereka lawan arah. Jadi mobil dari sana, mereka begini jalannya. Tidak seperti biasalah, pakai kain saja, tidak pakai alas kaki. Tiba-tiba ada satu mobil pick up dari arah sana yang dikendarai oleh seorang anak usia 11 tahun. Entah dia
ngantuk atau apa kita nggak tahu. Dia datang, dia miring ke kiri, dia tabrak semua biksu itu. 9 dikatakan mati. Dan yang lain patah-patah semua, saudara. Ya. Kita akan tergilas kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita dari dunia yang jahat ini, dari masa yang sukar ini. Karena itu kita nggak boleh bergantung kepada apa yang ada pada kita. Kamu mungkin banyak duit, lalu kamu bilang, oh tenang, hai jiwaku tenang, banyak duitku di bank. Ada harta kekayaanku banyak, gak habis dimakan 7 turunan. Tenang, mau terjadi masa sukar gak masalah. Aku punya simpanan banyak. Atau aku punya jabatan, aku punya kedudukan, aku punya pangkat, aku punya koneksi, aku punya kemampuan, aku andalkan semua itu. Aku pasti bisa menghadapi masa sukar. Nggak bisa, saudara. Semua itu sifatnya fana, sementara. Suatu saat itu bisa hilang sekejap. Seperti yang saya pernah bilang, ada oma-oma, saudara. Uangnya 800 juta. Dipinjam sama temannya. Ternyata temannya menipu dia, bawa lari uangnya. Uangnya yang 800 juta itu ternyata satu-satunya harapan atau uang untuk hidup dia. Lalu karena uang itu sudah nggak ada, dia terjun dari lantai 17 di arah lapangan tenis di situ, di simpang apa namanya di situ. Saya kebetulan ada di apartemen situ. Mati. Itu karena dia pegang harta kekayaan sebagai pegangan hidup. Dia andalkan itu semua. Tapi ada orang lain tidak punya uang, makan pun sehari dapat secukupnya, susah sekali, nggak ada apa-apa. Tapi sekalipun ditimpa dengan masa yang sukar, mereka tetap tenang karena mereka bergantung pada Tuhan. Bukan bergantung pada diri sendiri, bukan pada kekayaan mereka, bukan. Amsal 3 ayat 5-8 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, kata-kata ini menarik. Percayalah kepada Tuhan. Ini kalimat pertama. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini kalimat kedua. Akuilah dia dalam segala lakumu. Ini kalimat ketiga. Dan jangan anggap dirimu bijak. Itu kalimat keempat. Semua kalimat ini, saudara, itu mengajarkan kita bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada diri sendiri atau pada manusia. Relevansi yang ketiga, pemeliharaan Tuhan itu akan membentuk karakter kita pada masa yang sukar. Karena itu, saudara, jangan langsung negatif thinking dulu dengan masa yang sukar. Jangan langsung negatif thinking dulu dengan persoalan-persoalan yang datang, dengan masalah-masalah yang datang. Karena nampaknya Tuhan sering memakai masa yang sukar, tantangan, kesulitan, penderitaan, pencobaan ini untuk membentuk karakter kita. Yang menarik, ketika kita mengalami masa sulit, masa sukar ini, saudara, maka Tuhan akan melatih otot-otot rohani kita. Kayak orang yang binaraga itu ya, dia angkat beban, lama-lama ototnya jadi gede, wah besar gitu ya. Dia latih terus, makin besar. Wah biasa kan. Secara rohani begitu nggak? Bisa juga. Ya, masa yang sukar melatih otot rohani kita sehingga kita makin kuat. Daya tahan kita makin kuat. Dia melatih ketekunan kita. Dia melatih mental kita, kesabaran kita. Dia juga melatih kerendahan hati kita, pertumbuhan kita, kedewasaan iman kita. Semua dilatih Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kau lebih baik dan lebih kuat. Karena itu, saudara, kalau ada masa sukar, persoalan, masalah atau apa, trouble apapun itu, jangan langsung kecewa dulu sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan pakai itu untuk melatih iman kita lebih kuat. Saudara, Roma 5 ayat 3-5 berkata begini, dan bukan hanya itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kalau waktu kita mengalami kesengsaraan,
kita juga bermegah di dalam kesengsaraan itu. Kenapa? Ternyata karena kesengsaraan itu bisa menimbulkan ketekunan. Ketekunan juga bisa menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu pasti tidak mengecewakan kita. Luar biasa. Jadi masa sulit, masa sukar tidak selalu jelek, saudara. Tidak selalu jelek. Tapi yang namanya manusia ya, selalu kita bilang, Tuhan, kasih aku kelancaran, kasih aku masa yang indah. Ya kan? Kita suka yang baik, yang indah-indah. Padahal Tuhan kalau mau melatih kita, dia nggak pakai situasi yang baik-baik saja. Dia nggak pakai situasi di mana engkau sukses, engkau lagi berhasil, enggak. Dia kalau mau melatih kita, dia pakai kesukaran, kesulitan, tantangan, penderitaan, pencobaan kok. Krisis, masalah, semua itu dia pakai untuk melatih kita. Dan karakter kita makin baik. Yang keempat, saudara. Kita kalau bicara relevansi daripada pemeliharaan Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan akan memampukan kita bertahan di tengah masa sulit itu. Dia memampukan kita bertahan. Saudara, dalam satu teologi Kristen ada yang disebut dengan perseverance of the saint. Perseverance of the saint itu adalah ketekunan orang-orang kudus, ya, ketekunan orang-orang kudus. Artinya bahwa kita percaya orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, mereka yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan, mereka tidak akan gampang menyerah karena mereka bertekun di dalam pimpinan Tuhan sampai akhir, saudara. Mereka akan bertekun, tidak akan ada yang menyerah. Dan kalau Tuhan akan follow up mereka, Tuhan kalau pilih seseorang, dia follow up dan terus follow up dia sampai akhir, sampai dia ketemu Tuhan di surga. Ini disebut perseverance of the saint. Ketekunan kita itu karena Tuhan memelihara kita, menjaga kita, dan sebagainya. Contoh ya, kita semua tahu sejarah kekristenan di abad pertama. Ada penganiayaan yang sangat berat terhadap orang Kristen pada abad pertama. Ya, orang Kristen dianiaya bukan karena mereka melakukan kejahatan pada abad pertama itu, tapi karena mereka percaya kepada Yesus itu sebetulnya. Mereka dibenci oleh masyarakat waktu itu. Orang Kristen dibenci. Mereka ditolak oleh agama Yahudi. Mereka dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi. Lalu mereka ditangkap, disiksa, dipenjara. Lalu apa? Disalibkan. Wah, ini sampai disalibkan, saudara. Dijadikan tontonan di arena. Bahkan dibiarkan diterkam oleh binatang buas. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup untuk menerangi malam hari. Begitu berat penganiayaan umat Kristen pada abad pertama. Tapi yang menarik, saudara, sikap mereka. Seperti apa sikap mereka? Ternyata mereka tetap bertekun, bertahan. Mereka nggak menyerah walaupun harus mati. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada satu kata umpatan pun, caci maki pun keluar dari mulut mereka kepada pembunuh mereka. Tidak. Mereka tidak menyangkal Kristus. Mereka tetap memberitakan Injil di tengah penganiayaan itu. Mereka tetap bersuka cita dalam penderitaan mereka. Dan terakhir, mereka saling menguatkan satu sama lain sambil memuji Tuhan. Dan satu persatu mati di tangan pembunuh itu. Pertanyaannya, apa yang membuat orang Kristen pada abad pertama bisa bertahan di tengah penganiayaan yang sangat berat ini? Apa yang membuat mereka bisa bertahan? Itu karena pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, itu karena Tuhan yang memelihara mereka. Tuhan menjaga mereka. Pemeliharaan Tuhan itu melahirkan daya tahan rohani yang luar biasa. Ya, daya tahan rohani yang luar biasa. Harusnya kita juga tidak mudah menyerah ya. Ya, jangan mudah menyerah karena kita umat Tuhan dipelihara oleh Tuhan. Ya, supaya kita tetap bertahan dalam situasi apapun. Yang terakhir, yang kelima, ya, soal relevansi pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan meneguhkan masa depan kita tentang masa depan yang kekal. Wow, yang ini menarik sekali, saudara. Karena Tuhan tidak hanya memelihara kita di dunia ini, tapi Dia pelihara kita untuk sampai ke surga sana. Ya,
Inilah yang disebut dengan pengharapan yang kekal. Bahwa kita semua akan ketemu muka dengan muka Tuhan yang ada di surga. Orang di luar Tuhan hanya bisa bercita-cita di dunia ini. Mereka hanya bisa memiliki tujuan visi hanya ada di dunia ini. Tapi mereka tidak bisa sampai kepada kekekalan. Pengharapan yang kekal inilah yang memberikan penghiburan buat kita, saudara. Ya, sekalipun kita menghadapi masa yang sukar tadi, masa yang sulit, tantangan, kesulitan, kesusahan, penderitaan, pencobaan, ingat, kita memang mungkin bisa menderita di dunia ini, tapi nanti waktu kita sudah di seberang sana bersama Tuhan, kita tidak menderita lagi. Amin. Kita tidak menderita lagi. Sebab itulah Paulus pernah berkata begini, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Lalu Paulus bilang, tantangangkah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak. Kesulitankah? Penderitaankah bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak bisa. Pencobaankah? Nggak bisa. Penganiayaankah? Nggak bisa. Bahkan yang terakhir dia bilang, pedang sekalipun tidak bisa memisahkan engkau dari kasih Allah. Karena kau terikat dalam cinta kasih yang besar. Karena itu saudara, di sini boleh menderita, tapi nanti di surga kita akan menerima kesempurnaan hidup yang sesungguhnya. Tuhan Yesus waktu dia mau naik ke surga, dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, ini bicara tentang pengharapan yang kekal. Dan ini selalu menjadi penghiburan. Saya pernah besuk satu oma, dia kena gula. Oma itu dulu bantu kami ketika merit, dulu anaknya bantu kami. Dan oma itu di masa tua dia tiba-tiba dia buta karena kena gula yang tinggi itu. Beberapa kali saya besuk dia, satu saja permintaan dia. Dia bilang, "Contoh, saya tidak mau lihat lagi. Saya mau ketemu Tuhan Yesus saja." Wah, saya bilang, "Oma, semua anak cucu Oma masih pingin sama Oma. Kalau memang Tuhan panggil, kita nggak bisa nahan. Tapi kalau Oma yang minta, ya kita nggak tahu lah. Kalau Tuhan mau dengar doa Oma, ya silakan." Lalu Oma itu bilang, "Iya, saya nggak peduli lagi, nggak usah lagi obatin mata saya. Saya mau ketemu Tuhan saja." Wah, itu membuat dia wajahnya berseri-seri. Biasa kalau orang nggak bisa lihat, terbaring di rumah sakit dan kondisi yang lemah, sedih kan? Ini oma satu nggak disenyum saja. Sampai saya belajar, saya justru dikuatkan oleh pernyataan dia. Kenapa? Karena dia punya iman akan pengharapan yang kekal itu luar biasa. Di dunia ini memang kita akan menderita. Selama engkau menggelar hidupmu di dunia ini, penderitaan akan selalu ada. Masa sukar akan selalu ada. Masa sulit akan selalu ada. Tapi kelak kau akan bersama Tuhan, kau tidak akan ada itu lagi. Tuhan pelihara kau di sini, Tuhan juga pelihara kau di sana bersama dengan Dia. Terakhir sekali, saudara, kalau suatu saat masa sukar itu datang, benar-benar datang, lakukanlah ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan, bukan kepada keadaan. Jangan lihat keadaan, jangan lihat situasi sekelilingmu. Percaya sama Tuhan. Kalau benar kesulitan itu sudah datang, bertekunlah dalam doa. Ya, tetaplah berpegang pada firman Tuhan, ya, tetap setia dalam ibadah dan doa, pelayanan dan sebagainya, tetap hidup dalam pengharapan yang kekal tadi, ya, jangan ya, tetap melakukan yang benar saat orang lagi panik misalnya, ya, ini menarik ya. Kemudian yang terakhir, saling menguatkan antara tubuh Kristus dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Kalau suatu saat masa sukar ini menimpa kita, ini 8 hal yang perlu kita lakukan. Jangan berhenti. Dan niscaya kita akan mengalami kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu.
Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa di masa suka, di masa sulit, kami tidak perlu khawatir karena ada pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi setiap kami di masa yang sulit itu. Tuhan, kami punya Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang ada di dunia ini. Karena itu kami tidak akan pernah undur, tidak akan pernah menyerah. Karena Allah kami, Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Yesus yang punya firman, kami berdoa.